sudah tidak sabar juga ya ingin memulai acaranya. Nah, kita akan memulai acara pada hari ini gitu ya. Dan boleh di next juga Kakak Operator. Aku akan membacakan dulu sebenarnya siapa sih profil dari pembicara kita pada hari ini. Namanya adalah Niken Narasati nih, atau biasa dipanggil Karasti gitu ya. Nah, Karasti ini adalah Chief Learning Officer Thalenesia. Jadi yang merancang program-program gitu ya yang pelajari gitu ya oleh teman saya semua itu adalah Karasti. Pengalamannya sudah 10 tahun ya teman saya semua menjadi konsultan pengembangan diri dan peneliti di bidang pendidikan, inovasi dan juga perubahan perilaku gitu. Nah, sebelum menjadi Chief of Learning di Thalenesia, Karasti juga pernah menjadi research consultant, senior research manager dan research manager. Jadi benar-benar peneliti pendidikan banget nih teman saya semua. Dan kalau kita lihat juga nih di pengalaman-pengalamannya Karasti, itu research lagi, dan research lagi. Jadi ini adalah peneliti pendidikan yang beneran meneliti pendidikan teman saya semua. Jadi nanti kalau misalnya teman saya semua penasaran gitu ya tentang kondisi pendidikan di Indonesia itu seperti apa sih? Apa sih kira-kira skill yang dibutuhkan untuk survive, untuk selamat gitu ya ibaratnya, untuk bisa berjuang gitu ya di dunia kerja, boleh banget ini adalah narasumber yang tepat untuk teman saya semua bisa bertanya-tanya. Oke, kalau begitu aku langsung saja panggil ke layar kita semua pada pagi hari ini yaitu Kak Rasti. Oke, halo selamat pagi Kak Rasti. Selamat pagi Kak Danang, selamat pagi teman Nesya. Ketemu lagi mungkin udah nggak asing ya, karena aku biasanya muncul-muncul tapi di posisinya Kak Danang. Sekarang Oke. duduknya di sini. Iya, iya, Iya. iya, iya. Biasanya juga jadi moderator ya Kak Rasti Biasanya ya. jadi moderator, jadi nggak usah dikenalin juga sebenarnya teman Nesya udah kenal. GR banget, Wow, wow. GR banget. Bisa jadi ada teman-teman Nesya yang baru. Halo untuk teman-teman yang baru bergabung, salam kenal, aku Rasti. Ya, oke gimana nih kabarnya pagi hari ini Kak Rasti? Seru, semangat. Tadi pagi bangunnya pagi, kebetulan ada temen yang bangunin. Waduh, ada yang temen yang bangunin ya? Teman tapi. Oke, 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 Jadi oke. semangat gitu ya, diingetin, hey, pagi ini ada kelas karir loh, bangun pagi. Oke, Gitu. siap. Oke, Kak Resti, nah ini kita bakal ngobrolin soal transferable skills ya, Kak Resti ya. Dan mungkin ini istilah-istilah yang ibaratnya mungkin masih banyak juga yang bingung sebetulnya tuh transferable skills itu apa sih kayak gitu. Nah, mungkin bisa di-share juga ya, Kakak Operator, bahwa belakangan itu sebetulnya lagi ada isu-isu yang sebetulnya cukup meresahkan nih, terutama untuk para job seeker ya, Kak Uh, Resti ya. uh, Karena kalau kita lihat berita sekarang, PHK massal itu ya. lagi masif banget, terus juga layoff gitu ya. Dan juga beberapa isu-isu juga ya seputar pekerjaan-pekerjaan yang katanya tuh akan digantikan sama AI. Ya. Gitu. Oh, mungkin teman saya semua juga sudah membaca ya banyak berita-berita ini gitu ya. Nah, kalau dari Karasi sendiri melihat berita-berita ini, apa komentar Karasi? Tentu beberapa orang ada yang cemas. Wah, kalau udah ada AI, nanti pekerjaan saya tergantikan, ntar diganti nama robot, robotnya lebih pintar. Apalagi sekarang kita kalau nggak tahu apa-apa, nanyanya sama ChatGPT, Gemini, Perplexity gitu ya, nanyanya ke mereka gitu ya. Tapi sebenarnya kalau aku pribadi, karena aku lumayan percaya diri, karena Oke. karena apa? Karena aku banyak melakukan penelitian pendidikan. Sebenarnya aku cukup percaya bahwa manusia itu punya apa ya keterampilan untuk bisa terus beradaptasi sehingga kalau keterampilan bekal itu cukup, mau ada AI, mau ada apa, mungkin lebih menantang, tapi kita akan punya bekal untuk terus mengikuti perkembangan zaman. Nah, Hmm. keterampilan itu sebenarnya yang penting untuk dikuasai supaya sebagai apa ya, jurus gitu kali ya, jurus supaya mau ada AI, mau ada krisis ekonomi, mau ada krisis lingkungan, mau ada transisi ekonomi ke arah green economy sehingga pekerjaan-pekerjaan hilang gitu ya. Kalau zaman dulu soalnya aku ingat banget zaman aku masih kuliah dulu paling ngetop itu kerja di perminyakan atau pertambangan. Perminyakan. Oke. Iya, jadi kalau dulu zaman SMA nyari jurusan kuliah itu adalah tambang Oh minyak iya kayak iya gitu-gitu iya iya. kan. Terus kerjanya di oil and gas company, company batu bara seperti itu Iya. kan. Daman Seka menantu ya. Idaman mertua, idaman menantu idaman Menantu mertua. idaman. Karena gaji fresh graduate-nya gede gitu kan. Jadi dulu jurusan-jurusan itu sangat populer. Tapi kemudian kalau sekarang batu bara industrinya sedang bertransisi gitu kan. Oil and gas juga bertransisi sehingga apa namanya udah banyak nih multinational company di Indonesia di bidang itu kan udah pergi. Akhirnya kan berubah ya, skill orang berubah. Nah, itu memang mungkin menantang buat banyak orang, tapi nanti kita bakal bocorin kali ya, gimana caranya supaya meskipun menantang, kita punya bekal cukup untuk terus
apa ya, tahan goncangan badai perubahan ekonomi, krisis dan sebagainya. Oh, Gitu. oke. Wah, menarik banget. Jadi memang kemampuan beradaptasi dan Yes, manusia itu sebenarnya punya potensi banget ya untuk bisa beradaptasi di kondisi yang tidak pasti ini gitu ya. betul, betul. Oke. Dan tadi pun juga kita sebetulnya sempat ngobrol-ngobrol juga di belakang layar ya sebelum ini bahwa kejadian AI saat ini, mungkin ini kita di luar dari bentuk AI-nya ya. Sebetulnya kondisi-kondisi yang terjadi saat ini itu pun juga terjadi di masa lalu. Oh ya, Dan kita gitu ya sebagai talenta gitu ya sebagai tenaga kerja ibaratnya gitu harus bisa beradaptasi. iya. Nah mungkin bisa diceritain nggak Kak Rasti? Kalau dulu waktu di zamannya Kak Rasti, dulu Zamanku sama kok sama zaman kalian teman Nesha. kalau di Aku nggak setua itu. kalau dulu Iya. itu sebetulnya tantangannya kayak gimana sih? Sebenarnya sama ya. Ini kan zamanku ya, bukan zaman orang tuaku ya. Ya. Kalau zaman orang tuaku mungkin dulu dari mulai mesin ketik ya, ingat banget mesin ketik terus harus bisa punya komputer. Zaman dulu mungkin dulu ayahku pernah bilang ya zaman aku masih kecil banget yang komputernya masih pakai, ngalamin nggak sih kalian disket DOS? Ngalamin ya? Apa itu? Apa itu? Wah, berarti sudah terlihat teman Yesus semua bahwa ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan generasi. Jadi zaman aku masih playgroup itu tuh komputer pakai apa disket yang bukan disket yang kecil loh, disket yang gede. Jadi setiap ganti program disketnya dikeluarin masukin lagi gitu kan. Dan komputernya ukurannya besar, lebih besar daripada PC zaman sekarang gitu kan. Terus ayahku tuh komentar, mungkin dalam beberapa tahun lagi ya bisa jadi dalam satu rumah itu setiap orang punya komputer dan itu biasa. Oh. Terus abis itu aku dan ibuku kayak, hah nggak mungkin orang komputer aja gede gitu kan bentuknya. Bener loh, dalam waktu nggak nyampe mungkin 10-15 tahun dari saat itu, sekarang udah biasa banget setiap orang tuh punya satu komputer atau laptop yang punya dia sendiri, bahkan ada satu orang punya dua gitu kan ya. Wow, iya. Dan itu biasa banget, dan sekarang jumlahnya kecil, ditenteng gitu kan, bahkan ada yang kecil banget bisa dimasukin ke tas apa tenteng, nggak usah digotong-gotong. Nah itu kan sebenarnya bayangin ya kalau misalnya jadi orang tuaku zaman dulu yang biasa apa namanya semuanya itu pakai kertas gitu, terus kemudian semuanya harus pakai sistem, itu kan gaptek-gaptek gitu ya. Itu kan transisi. Lalu kemudian naik lagi ke berikutnya. Sekarang mungkin banyak orang-orang yang ngerasa kayak, aduh kalah nih sama anak-anak muda kalau misalnya mencari kerja. Kalau usia saya udah lebih senior, karena anak-anak muda sekarang udah lebih jago pakai AI, saya nggak jago pakai AI. Itu kan juga menantang. Kalau aku sendiri sebagai researcher gitu ya, walaupun kesannya pekerjaannya nggak ganti-ganti, kurang kreatif gitu ya, sangat linear gitu ya, peneliti gitu. Tapi sebenarnya juga adaptasinya tuh juga terasa gitu. Misalnya contoh, dulu statistical programmingnya software-nya pakai apa? Sekarang udah pakai yang baru lagi. Misalnya dulu aku biasa pakai Stata, sekarang udah naik ke lama-lama kemana. Dan itu kan bahasanya berbeda. Maka kalau misalnya aku nggak terus-terusan mengupdate keterampilanku dan nggak punya bekal untuk bisa mengupdate itu dengan lebih cepat dan belajar mandiri, aku akan kalah sama anak-anak yang di kuliahnya udah belajar itu. Karena kan kuliahku udah berapa belas tahun yang lalu gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya apa ya tanggapanku tentang bagaimana dengan perubahan zaman ini. Kalau kita punya bekal untuk belajar mandiri, menurutku sih yes menantang, nggak bisa dibilang oh bisa-bisa aja ya, enggak lah, menantang, harus belajar, tapi bisa untuk dipelajari dan bisa kok kita belajar mandiri untuk terus bisa beradaptasi. Oke. Wah, tadi aku mau kita coba bahas lebih lanjut soal tadi ya. Kak Rasti sempat menjelaskan bahwa di kondisi rumahnya dulu komputer awalnya satu rumah satu komputer, sekarang bisa jadi setiap orang punya komputer. Dan juga tadi Kak Rasti menjelaskan gitu ya bahwa dulu itu waktu jadi peneliti itu aplikasi yang digunakannya ini, sekarang tuh ini berubah terus aplikasinya ya. Nah kalau gitu pertanyaannya, apa sih yang dibutuhkan supaya keahlian apa atau mungkin kemampuan apa yang dibutuhkan agar kita bisa terus beradaptasi meskipun aplikasinya berubah, perangkatnya berubah gitu ya. Itu apa tuh yang dibutuhkan Kak Rasti? Tahu caranya belajar. Tahu caranya belajar. Karena belajar itu ada banyak cara ya, tapi kadang kita mungkin belajar dengan cara yang kurang tepat, sehingga kita tidak bisa belajar dengan lebih cepat atau lebih efektif gitu ya. Nah, kalau kita tahu caranya belajar apa sih yang penting untuk dipelajari, dan apa yang sebenarnya kita nggak perlu banyak belajar, cari aja, tanya ChatGPT aja lah gitu ya. Itu kita jadi lebih tahu, lebih tepat gitu ya. Oh, ternyata ini yang harus kupelajari. Contoh misalnya,
bahasa pemrograman misalnya, karena aku, tapi agak ini ya, contoh apa ya, kasih contoh yang, ya oke lah, pekerjaanku aja lah ya, pekerjaanku misalnya bahasa pemrograman untuk analisis statistik misalnya gitu. Yang kan bahasanya ganti-ganti ya, ganti zaman, ganti software, ganti kebutuhan, ganti-ganti nih. Kalau aku ngafalin semuanya, itu kan aku akan susah untuk keep up gitu kan. Tapi kan ada yang sama, yaitu adalah logika berpikirnya. Logika berpikirnya. Logika matematika di baliknya. Yang itu bisa kita pakai walaupun kita minta tolong ChatGPT bikinin dong gitu ya, bikinin dong skripnya gitu misalnya gitu ya, atau bikinin dong apanya. Logika itu bisa kita gunakan untuk ngetes, ChatGPT lo bener apa salah sih? Oh, gitu. Cara belajar, maksudnya ini tuh berarti belajar apa yang di sekolah gitu, misalnya kita duduk di kelas atau gimana maksudnya? Nah ini menarik ya, menarik. Karena sebenarnya logika ini sebenarnya seharusnya kita pelajari dari kita masih kecil. Jadi logika dasarnya itu, logika fondasinya adalah cara bernalar dengan logika matematika atau mathematical literacy, atau kadang-kadang orang bilang numerasi gitu ya. Dan cara berlogika menggunakan bahasa, memaknai apapun itu yang ada dengan menggunakan bahasa. Itu logika yang paling dasar. Jadi kalau waktu masih kecil, misalnya kita belajar harusnya, misalnya kita belajar tentang tambah-tambahan atau belajar pecahan. Itu daripada kita menghafal rumusnya atau menghafal perkalian gitu kan, dulu zaman aku inget banget tuh, zaman aku kecil tuh harus menghafal perkalian, perpangkatan, sampai kalau aku jalan kaki ke sekolah tuh 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8 gitu kan, sampai gitu kan, 3 pangkat 3 2 7 gitu ya. Daripada kita ngafalin kayak gitu, mungkin kita gunakan misalnya logikanya bahwa 2 pangkat 3 adalah 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Berarti kalau kita punya 2 apel, 2 kali lipatnya 4. 2 kali lipat dari 4 adalah 8, maka apelnya ada 8, misalnya kayak gitu. Itu kan logika berpikirnya. Nah, sayangnya, termasuk aku, dan mungkin banyak teman Nesya di sini, terbiasa belajar itu menghafal dan langsung mempelajari rumusnya. Tapi tidak mempelajari makna atau logika di baliknya. Belajar macam-macam lah, IPA, IPS gitu ya, apalagi IPS sejarah gitu kan, kita nggak pernah bertanya gitu waktu itu di Ponegoro gimana ceritanya sampai terjadi pertengkaran, apa konflik yang mereka pecahkan gitu kan, kita nggak pernah bertanya, kita cuma tahu 25 sampai 1830 perangnya gitu kalau nggak salah ya, kalau aku masih ingat, itu pun aku juga mungkin lupa gitu, kita cuma ngafalin kayak gitu-gitu aja. Nah, hafalan ini sebenarnya bisa di-googling, bisa ditanya ke Google, tanya ke ChatGPT, tapi logika memahami situasi, logika berpikir, logika lah ya, logika bernalar, menggunakan bahasa, logika bagaimana kita bisa menangkap informasi dengan baik, itu yang sebenarnya lebih penting, dan itu bisa menjadi bekal untuk kita belajar banyak hal dan kritis dalam menggunakan teknologi. Jadi nggak ditipu tuh sama si AI. Gitu. Oke. Berarti kalau gitu bukan soal hafalannya ya, tapi tentang bagaimana sih proses kita berpikir sehingga jawabannya tuh bisa kayak gini. Itu tuh kenapa sih bisa kayak gini? Yes, betul sekali. Oke. Nah, kalau gitu dari tadi kita diskusi ya, yang jadi pertanyaan $1 juta. Jadi sebenarnya transferable skills itu apa sih? Oke. Nah, mungkin sebelum nanti Karasi jawab, aku mau ngasih kesempatan dulu nih buat teman saya semua dari tadi ya, obrolan yang sudah aku bicarakan gitu ya sama Karasti, coba kira-kira bisa disampaikan di kolom chat. Kira-kira menurut teman saya semua, transferable skills itu apa sih? Mungkin bisa dilihat juga ya, kata kuncinya ada transferable gitu ya, sama skills tuh. Mungkin bisa diceritakan ya, kira-kira di kolom chat, transferable skills menurut teman saya semua tuh apa sih? Mungkin bisa dibuka. Ada biaya 2.500 nggak sih gitu ya? Itu bukan ya? Agak garing nih pagi-pagi. Aku mau lihat coba. Kira-kira apa nih temannya saya semuanya transferable skill? Skill yang bisa di-share ke orang lain. Asal beda, kalau beda bank nanti kena 2.500 ya. Iya, jadi ada biaya admin untuk kesehatan ya. Ada lagi temannya saya semua mungkin yang punya pendapat, boleh banget ya disampaikan. Transferable skills itu apa sih? Coba kita lihat. Skill yang bisa diteruskan ke skill kehidupan. Yang bisa digunakan di berbagai profesi. Oke. Kemampuan dan pengetahuan apa tadi? Aduh, kepotong.
Kemampuan dan pengetahuan yang dapat digunakan dalam berbagai pekerjaan dan jalur karir. Oke. Skill yang bisa dikembangkan dan berguna sepanjang hidup. Oke. Di berbagai profesi. Skill yang bisa kita teruskan ke kehidupan. Wow. Wow. Oke. Nah, sekarang kita tanya langsung ke pakarnya. Waduh. Ke praktisinya nih kita tanya langsung. Kalau dari Karasti, sebetulnya transferable skills itu apa sih? Dari katanya aja ya, ada kata transfer dan able. Able gitu ya, transfer dan able. Transfer itu kan berarti apa sih? Memindahkan. Pindah. Ya kan dari bank aku ke bank lain gitu ya. Karena kita biasanya ini ya, dipindahkan dari satu titik ke titik lain. Able berarti bisa dipindahkan. Jadi sangat bisa berpindah. Contoh tadi ya misalnya logika matematika. Mau jadi peneliti butuh nggak logika matematika? Butuh. Mau jadi sales butuh nggak logika matematika? Butuh. Mau jadi butuh banget lah hitung duit. Iya. Mau jadi guru, akuntan, bahkan mau jadi sosiolog aja butuh matematika. Atau mau jadi admin aja butuh matematika. Mau jadi HR butuh matematika nggak? Logika matematika gitu. Logikanya ya butuh. Mungkin nggak harus hafal kalkulus, tapi logikanya butuh. Jadi dia bisa ditransfer satu, lintas profesi. Yang kedua adalah kalau lintas profesi kan ke samping ya. Jadi misalnya aku sekarang jadi Pekerjaan satu ke pekerjaan lain ya. Pekerjaan lain, misalnya aku sekarang jadi admin HR, besoknya jadi admin BD, misalnya besoknya lagi jadi admin finance, transferable tuh, tapi di level yang sama. Yang berikutnya juga transferable ke atas. Contoh misalnya kemampuan tadi ya, memecahkan masalah. Entry level butuh memecahkan masalah nggak? Butuh. Udah jadi manajer butuh memecahkan masalah nggak? Butuh. Udah jadi head atau senior manager butuh memecahkan masalah nggak? Butuh. Jadi CEO butuh nggak? Ya butuh banget, banyak masalahnya. Iya. Jadi itu juga tertransfer secara vertikal ke atas. Semakin kita naik jabatannya, skill itu akan kepake terus. Habis itu juga zaman. Pekerjaan zaman dulu, misalnya apa ya, contoh komunikasi misalnya. Zaman orang tuaku, zaman ayah ibuku kerja, butuh nggak komunikasi? Ayahku dulu kerjanya jualan gorden, ibuku ngajar. Sama-sama ya, jualan gorden sama ngajar, butuh komunikasi nggak? Butuh. Berinteraksi ya. Oh, dagang gorden kok ya? Iya, pasti butuh. Dagang gorden. Ngajar, butuh komunikasi gitu kan. Terus zaman sekarang, misalnya jualannya jualan yang lain nih, jualan udah bukan gorden, sekarang mungkin jualan teknologi, jualan aplikasi. Butuh komunikasi nggak? Butuh. Zaman ke depan-depannya mau misalnya canggih udah pakai robot, pakai apa segala macam, masih nggak kita butuh komunikasi sebagai manusia? Butuh. Butuh. Jadi juga lintas zaman. Jadi keterampilan yang lintas profesi, lintas jabatan atau lintas level karir, dan juga lintas zaman. Jadi dia tak lekang. Kalau tadi ya menghadapi kehidupan yang tak lekang, dimakan waktu. Nah, ini adalah transferable skills. Oh gitu. Oke. Dan juga lintas kultur yang terakhir. Kultur ya. Berarti beda negara gitu ya. Kerja di Amerika butuh problem solving nggak? Butuh memecahkan masalah nggak? Butuh. Kerja di Jepang butuh memecahkan masalah nggak? Butuh. Kerja di Afrika butuh memecahkan masalah nggak? Butuh juga. Kerja di Jakarta? Apalagi. Curhat. Kakak Danang curhat guys. Oke. Begitu tuh arti kata transferable. Iya, karena memang di beberapa konteks gitu ya, situasi ketika aku ngobrolin ini transferable skill sama beberapa temanku, banyak yang berpikirnya tuh karena kan kalau kita mendengar kata transfer ya, yang ada di asosiasi kepala kita gitu ya, di pikiran kepala kita adalah transfer uang. Jadi kayak memindahkan skill aku ke orang lain atau ke temanku. Jadi kayak analogi kayak nge-transfer uang gitu. Sebenarnya uang tuh skill, ditransfer ke rekening satu, rekening lain. Tapi berarti transferable skills yang Karasti maksud itu bukan mentransfer orang satu orang lain. Tapi lebih ke bagaimana si skill yang kita punya, kemampuan yang kita punya itu tetap bisa terpakai, digunakan, dan efektif gitu ya untuk berbagai situasi dan kondisi. Oke, gitu ya teman-teman semua. Jadi bukan analoginya tuh bukan seperti mentransfer uang dari satu rekening ke rekening lain ya, gitu ya. Tapi kita punya, kita mau pindah-pindah, itu kepake terus. Betul. Termasuk misalnya kalau mau mentransfer salah satunya mengajar,
supaya kita bisa mengajar, skillnya apa sih? Komunikasi gitu kan, Hmm. skillnya memahami orang lain, berempati, itu kan transferable juga gitu. Tapi bukan di sininya, bukan di keterampilan apa ya, teknis pekerjaannya, tapi keterampilan dasarnya yang kita bawa terus dalam diri kita sehingga kita mau kegoncang badai kanan kiri, pindah jabatan, pindah kantor, pindah sektor, pindah pekerjaan, pindah zaman, itu kita bisa terus tetap beradaptasi. Kepake terus gitu. Nah mungkin biar lebih kebayang lagi, kira-kira Karasi bisa jelasin contohnya nggak sih? Transferable skills itu contohnya apa aja sih? Contohnya, jadi ada sebenarnya ada banyak transferable skills. Kalau teman-teman, mungkin nanti bisa googling aja ya, teman-teman cari di dokumennya punya UNICEF, dia punya 12 macam transferable skills. Tapi kalau kita sederhanakan, sebenarnya yang paling gampang itu ada 3. Ya nggak 3 lah, ada banyak, tapi ini aku coba kasih contoh. Aku kasih coba 3 contoh. Yang pertama adalah kognitif, yang tadi aku bilang. Mulai dari logika dasar, menggunakan nalar matematika untuk berlogika. Nalar matematika itu apa sih? Menghubungkan, menambahkan, mengurangi, sebab akibat, memodelkan situasi, menyederhanakan, itu kan matematika. Lalu menggunakan nalar berbahasa. Nalar berbahasa apa sih? Memahami, mengintegrasi banyak informasi, menangkap hal-hal yang implisit atau hal-hal yang tersirat atau hal-hal yang tidak. Misalnya contoh ya, misalnya aku bilang, oh iya besok aku bisa kok, tapi mukanya gini tuh kayak, oh iya ragu-ragu gitu kan. Nah, itu kan memahami konteks gitu ya, itu kan logika berbahasa. Yang kalau itu ditingkatkan sampai kita bisa menyimpulkan, kita bisa mengintegrasi banyak informasi, kita bisa mengkritisi, lama-lama menjadi keterampilan memahami masalah, yang kemudian kalau kita paham masalah, kita akan lebih bisa untuk melakukan pemecahan masalah. Lalu kita jadi bisa berpikir kritis. Lama-lama terbiasa untuk memecahkan masalah, kita jadi kreatif. Nah, itu adalah sebenarnya dasarnya dari situ. Jadi kalau teman-teman yang dulu nggak suka belajar matematika, nggak suka belajar bahasa, kalau ngafalin rumus mungkin juga bisa tanya lah ya sama Google. Tapi logikanya nggak suka membaca, nah membaca buku itu kan sebenarnya melatih logika bernalar kita, yang baca buku yang panjang. Jadi sekarang biasain deh ya, mulai sekarang tuh baca buku beneran yang panjang, itu melatih logika kita yang lama-lama kalau kita latih terus, bisa sampai keterampilan memecahkan masalah dan bahkan sampai kreativitas. Itu kognitif. Itu apa dasarnya. Dan kalau kognitif kita bagus, transferable skills di level kognitif kita bagus, kita cepat banget bisa belajar sendiri. Jadi tiba-tiba ada ilmu baru, teori baru apa gitu ya yang kita nggak tahu di tahun misalnya 2030 nanti, karena kita logikanya sudah bagus, kita akan belajar lebih cepat. Mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, di kognitif itu juga ada keterampilan sosial. Seperti misalnya bernegosiasi, berempati sama orang, bisa merasakan apa yang orang rasakan, lalu bisa membuat keputusan yang memikirkan banyak orang. Itu juga keterampilan sosial yang tadi, mau di level manapun, dari level entry level sampai jadi CEO gitu, itu dipakai terus. Yang ketiga, contoh berikutnya lagi adalah keterampilan di diri. Nah, ini yang juga penting. Kita mungkin bisa pinter ya kognitifnya tadi. Bisa bernalar matematika, jago banget gitu ya. Tapi kalau misalnya susah untuk disiplin. Susah mengontrol emosi. Emosian gitu ya. Bentar-bentar marah atau bentar-bentar, aduh aku kena mental guys gitu ya. Aduh aku mentally aku mau healing, tiba-tiba healing ke Bali, apa-apa healing ke Bali dimarahin dikit gitu ya, kayaknya nggak ada tangguh-tangguhnya gitu ya. Atau misalnya kalah sedikit, gagal sedikit, ditolak wawancara sekali langsung aku trauma, nggak mau ikut wawancara lagi misalnya. Itu kan adalah kemampuan mental kita gitu ya. Seberapa mental kita kuat gitu ya, dan seberapa kita secara psikologis itu bisa bertahan gitu. Nah, itu juga penting, dan itu tadi mau di level masih mencari pekerjaan sampai jadi CEO juga keterampilan itu sangat dibutuhkan. Oke. Berarti kalau gitu mungkin tadi untuk teman saya semua yang tadi mungkin baru join juga, berarti transferable skills tadi yang Kak Rasi contohkan itu ada 3 aspek ya. Ada kognitif, berarti gimana kita kemampuan berlogika, memahami informasi, menyelesaikan masalah gitu ya. Lalu juga ada sosial, gimana kita berinteraksi dengan orang lain, bernegosiasi, memahami kondisi orang lain gitu ya. Dan yang terakhir adalah kondisi juga ke diri sendiri gitu ya. Bagaimana kita mengendalikan emosi kita,
rasa malas, disiplin, ya hal Yes. seperti itu ya, Kak Rasi ya. Nah, kenapa sih sebetulnya hal-hal ini tuh menjadi penting gitu, Kak Rasi? Karena kan kayak ya mungkin di beberapa situasi ya, bahkan aku pun kalau masih ngobrol sama beberapa temanku gitu ya, adik-adikku juga gitu, kayak ya Kak yang penting itu ya saya bisa kerja, yang penting tuh saya skillnya buat mengerjakan pekerjaan saya tuh bisa gitu. Yang penting tuh itu. Hmm. Tapi kenapa akhirnya ada juga bagaimana mengendalikan emosi? Kenapa harus bisa bernegosiasi? Karena mungkin tidak semua profesi itu mungkin butuh bernegosiasi ibaratnya gitu kan. Kenapa sih itu tuh jadi penting Kak Rasti? Aku mau tanya kali ya sama teman Nesya. Teman Nesya ada yang udah pernah magang atau udah pernah bekerja belum di sini? Boleh ya Boleh, teman saya boleh semua nih. silakan bisa Di kolom chat. kolom chat. Ada yang pernah magang atau pernah bekerja nggak? Kolom chat. Pernah Kak? Oke. Pernah sedang bekerja sudah. Oke. Ada nggak yang pernah ngalamin dikasih pekerjaan yang, ih apa nih? Beda gitu ya. Aku nggak belajar zaman kuliah, nggak pernah ada yang ngajarin aku, tapi atasan kita, coba ya, cari ya, ntar pelajari ya, ya ntar kalau nggak ngerti tanya deh, kerjain ya gitu. Ada nggak yang pernah ngalamin itu? Aham. Pernah banget dong, sering banget. Ini aham apa? Aham ya. Iya. Iya, Saya pernah. aku pun ya kan, aku hampir semua pernah gitu kan. Di momen seperti itu, mungkin nggak sih kita balik lagi, bentar ya Pak, saya kuliah dulu, soalnya zaman Waduh. saya kuliah dulu nggak Nggak pernah diajarin nih. diajarin. Waduh. Atau misalnya butuhnya sekarang, aduh bentar ya Pak, saya ngambil bootcamp dulu 3 bulan misalnya. Susah kan? Nggak mungkin kan? Lalu apa yang teman Nesya lakukan? Cari tahu sendiri Kak. Yes. Ngulik, ya kan? Ngulik. Tapi ngulik itu kan butuh skill. Kalau kita ngulik tapi logika kita nggak bagus, kalau kita ngulik tapi kita nggak biasa memecahkan masalah, kalau kita ngulik tapi kita tidak biasa memahami bacaan yang kompleks atau memahami membaca masalah yang kompleks, nguliknya lama. Oh. Tapi kalau, makanya suka ada orang dibilang, dia cerdas ya, belajarnya cepat. Sebenarnya cerdas tuh bukan bawaan, bukan 100% bawaan lahir, tapi transferable skills-nya bagus. Dilatih ya berarti. Dilatih, dia terbiasa memecahkan masalah, dia tahu mana yang harus dipelajari, mana yang tinggal tanya sama AI. Oh, kalau hal-hal yang logika, hal-hal dasar, pemahaman mendasarnya atau memecahkan masalah, menganalisis itu harusnya dipelajari. Tapi kalau informasi, itu mah tanya aja Google, tanya aja si Gemini, apa Monica, apa siapapun itu nama si AI itu gitu ya. Nah, itu yang pertama. Situasi berikutnya, pernah nggak menghadapi kegagalan? Ya. Pernah nggak teman Nesya? Ya sih simpel juga kegagalan. Ini Sering. Pernah nggak dong. lolos interview. Kayak Nggak gitu lolos ya. interview. Pernah nggak setelah gagal lalu kita menjadi gitu, apa ya namanya? Duh, Udah gak semangat lagi, Nggak nggak ada semangat motivasi lagi. gitu ya. pernah. Bener banget. Dan kegagalan itu sering. Semakin kita bekerja, masuk ke dunia kerja, kegagalan itu sering. Bayangkan kalau kita tidak punya skill atau keterampilan untuk mengelola emosi kita. Gagal sedikit, ya nangis boleh ya. Boleh, bukan berarti nggak boleh. Nangis boleh, kecewa boleh. Tapi habis itu berhenti. Gagal sedikit langsung nggak mau lagi bekerja di situ. Gagal sedikit nggak mau mencoba lagi. Karena misalnya tadi ya, kemampuan pengelolaan mental dan emosi kita masih belum terlatih. Gimana kita mau maju? Gimana kita mau bersaing? Gimana kita mau bertumbuh? Kira-kira begitu kan? Oke. Oh berarti kalau gitu sebetulnya ketika ada seseorang nih misalnya dia mengalami kegagalan, terus ada yang kayak wah dia masih bisa menjaga semangatnya, ada yang mungkin butuh bangkitnya tuh kayak lama bertahun-tahun bahkan kayak gitu. Itu ternyata bukan nggak sepenuhnya bawaan dari lahir, itu memang dilatih juga ya. Kita harus melatih gimana kita bisa mengelola emosi kita ya kalau gitu. Yes, tapi ini jawabannya agak yes and no. Yes and no. Jawabannya agak panjang. Ya, itu semua bisa dilatih, tapi orang juga lahir ke dunia berbeda-beda. Ada orang yang lahir mungkin dengan gangguan mental misalnya, atau lahir dan tumbuh besar dengan banyaknya konflik atau trauma misalnya, sehingga mungkin menjadi menjadi lebih sulit untuk melakukan pengontrolan diri. Tapi orang dengan gangguan jiwa pun sebenarnya masih bisa belajar untuk mengelola
dirinya, mengelola emosinya. Jadi kalau kita bilang oh dia gampang depresi misalnya gitu ya, atau dia gampang mager itu karena dia nggak punya skillnya, itu juga bukan judgement yang tepat karena setiap orang dilahirkan berbeda-beda dan punya tantangan hidupnya masing-masing. Tapi juga salah kalau kita bilang gue kan depresian atau gue kan punya bipolar misalnya. Kayak kita menggunakan itu sebagai excuse seolah-olah tidak bisa dipelajari, itu juga salah karena ada skillnya. Skill transferable yang namanya adalah pengelolaan mental dan psikologis dan pengendalian diri ya, emosi, pengendalian diri dan sebagainya. Oke. Jadi tadi ya teman Indonesia semua bahwa setiap orang memang dilahirkan dengan kondisi dan di situasi yang berbeda-beda seperti itu ya. Tapi itu juga tidak menjadi alasan untuk tidak berusaha. Apalagi ya tadi tentang pengelolaan emosi, tentang bagaimana kita memecahkan masalah gitu ya. Itu semua sangat-sangat bisa dilatih. Gitu ya. Nah, tapi kalau ngomongin kemampuan kita untuk beradaptasi di dunia kerja saat ini ya, Kak Rasti ya. Misalnya contoh, aku deh misalnya, karena kan aku bekerjanya di bidang marketing ya, kayak gitu. Nah, dulu tuh memang kalau menulis konten, itu masih manual banget nih, kayak gitu. Masih manual banget. Kayak kita risetnya di internet, cari artikel, cari jurnal, nulis di Microsoft Word, manual, kayak gitu ya. Tapi setelah beberapa tahun, dia udah pakai AI gitu. Nah, yang sering kali aku temukan beberapa kasus di anak-anak marketing ya, terutama mungkin junior-junior, fresh graduate, entry level yang baru masuk banget. Itu ketika aku tanya, kamu bisa menulis konten? Bisa. Oh, coba ceritain gimana nulis kontennya. Ternyata nulis kontennya tuh gini. Ya, saya biasanya buka ChatGPT. Habis itu saya minta ChatGPT buat menuliskan konten buat saya. Saya kasih prompt-nya aja. Oh gitu. Tapi kamu tahu nggak sebetulnya ini tulisannya bagus nggak? Bagus tulisannya kok. Terus aku lihat, oke. Kamu tahu dari mana ini bagus? Ya karena tulisannya aja bagus. Jadi nggak bisa jelasin kenapa tulisannya bagus kayak gitu. Dan mungkin pun ini juga dialami oleh tidak sedikit ya orang yang mengalami ini, bahwa ketika untuk beradaptasi yang dipelajarinya tuh yang atasnya nih, skill yang apa ya, yang di permukaannya aja, skill yang teknikalnya aja. Tahu-tahu aja. Iya betul, tapi tanpa memahami yang bawahnya tuh kayak gimana. Nah mungkin kalau kita coba buat petakan gitu ya Kak Rasti. Sebetulnya tuh kalau dipetakan itu skill yang harus kita pelajari dan kuasai gitu ya. Itu tuh sebetulnya kayak gimana sih bentuknya Kak Rasti? Kalau yang tadi ceritanya Kak Danang itu memang situasi yang banyak bikin gregetan ya. Iya, greget banget sih ya sebetulnya. Greget banget. Nah, aku ketemu banyak banget ya. Iya, aku pun. Karena guys, kita tuh tahu loh bahasanya ChatGPT itu kayak apa, dan robot guys, robot. Jadi kalau kalian penulis, orang kreatif, terus mengandalkan ChatGPT atau mengandalkan Gemini whatever itu, aku juga pernah dulu kan menginterview orang, terus dia jawabannya pakai AI. Ngomong tapi baca AI gitu. Ngomong sambil gitu? baca AI. Wow, terus habis itu aku bilang, kamu ada pertanyaan nggak gitu? Terus dia nanya, ChatGPT cepat gitu, terus keluar kan pertanyaannya. Terus aku kayak udah curiga, wah ini pasti bukan pertanyaan dia. Terus aku tanya, kenapa kamu penasaran dengan pertanyaan itu? Terus dia nggak bisa jawab, karena itu bukan otentik dari dia gitu kan. Nah, orang-orang kayak gini adalah orang-orang pengguna pasif teknologi. Artinya, ya pasif, dia cuma nanya doang, terus dia diperbudak, disuruh-suruh sama teknologi. Mau banget ya disuruh sama robot ya. Ya kan kita manusia loh guys gitu. Artinya, dia adalah orang-orang yang nantinya akan tergantikan dong dengan teknologi. Ya kalau jadi atasannya. Cuman bikin prompt doang daripada kita punya mengeluarkan uang untuk membayar karyawan yang cuma bisa bikin prompt, kita bikin prompt juga 1 menit. Ngapain kita hire? Kalau kita nyari kerja ya, kalau misalnya, saya jago pakai teknologi. Kalau jadi pengguna pasif, ngapain guys? Nggak akan di-hire juga. Ya mending ngerjain sendiri sama-sama, lebih cepat lagi dia ngerjainnya sih. Nggak usah pakai nyuruh lagi lebih cepat ya kan. Saat pengguna pasif itu berarti dia tidak menggunakan skillnya dia, skill logika berpikirnya dia untuk menggunakan teknologi yang ada. Tapi kalau orang yang punya transferable skills yang baik, dia juga akan pakai AI. Dia juga akan pakai teknologi apapun yang nanti berkembang. Tapi dia punya nalar untuk memasukkan keotentikannya dia atau rasa dari dirinya dia, ciri khasnya dia. Contoh misalnya, kan AI belum tentu benar.
dikoreksi. Ini benar apa enggak sih? Atau mungkin benar secara faktual, tapi cocok nggak sih sama kebutuhan masalah sekarang di kantor, situasi di kantor? Dia akan mengkritisi kan, berpikir kritis. Dia akan mencoba menganalisis hasilnya AI dan dia mengambil yang fakta-fakta yang benar saja, kemudian merangkainya sendiri. Kalau di dunia kreatif, bahasa itu kan ada rasanya. Betul sekali. Tone of voice bahasanya. Ada tone of voice kalau bahasa marketingnya. Ada rasanya yang itu, ya bisa sih kita kasih tahu AI buat tone of voice-nya begini ya, tapi tentu buatan manusia itu terasa lebih natural gitu kan. Kayak ada perasaannya. Gitu, bener, kita kan baca buku Harry Potter karena J.K. Rowling yang ngarang, bukan karena AI yang ngarang gitu ya. Kalau teman-teman baca nggak sih Harry Potter apa itu zamanku? Bacalah ya. Harry Potter tahu ya, tahu lah ya. Okay. Itu kan karena kita menikmati tulisan-tulisannya gitu. Yang itu manusia, yang itu butuh keterampilan literasi yang sangat baik atau keterampilan berbahasa yang sangat baik. Oke. Dan tadi kalau tidak salah dari kakak operator juga sudah menunjukkan di layar. Mungkin bisa ditunjukkan lagi kakak operator. Tadi itu ada gambar, Kak Rasti. Oh, gambar apa tuh? Gambar es ya tadi ya. Oh, gunung es. Mungkin teman saya semua juga bertanya-tanya, itu gambar es tadi itu maksudnya gimana sebetulnya? Nah, mungkin di sini bisa kita coba bahas dulu si gambar esnya tadi. Coba ya kita lihat bareng-bareng ya. Okay. Nah ini maksudnya gimana nih Kak Rasti? Maksudnya gimana nih si gunung es ini ya? Gimana? Sebenarnya persis sama yang tadi Kak Danang tanyain sama aku ya, bahwa keterampilan kerja itu kan selalu dibutuhkan untuk berubah. Kenapa sih krisis ekonomi tiba-tiba, ingat gak sih waktu COVID misalnya bekerja di dunia hospitality, tiba-tiba jatuh, atau bekerja di dunia logistik, atau logistik agak bagus ya, misalnya F&B misalnya, atau hospitality tiba-tiba industrinya jatuh, mau gak mau harus berpindah ke sektor yang lain gitu kan. Industri lain gitu ya. Industri lain. Lalu perkembangan teknologi, zaman dulu misalnya ada pekerjaan X gitu ya misalnya. Sekarang nggak ada lagi. Contoh dasarnya dulu zaman aku kuliah tuh ada pekerjaan namanya tukang verbatim. Kalau Anda kan tukang verbatim? Tukang verbatim, tukang nge-transkrip hasil wawancara. Sekarang ada AI. Padahal dulu dibayar tuh per jam tuh, lumayan tuh, aku dulu nyari duitnya gitu tuh. Dengerin terus. Kalau zaman sekarang udah nggak bisa lagi ya kan, udah ada AI yang ngerjain itu gitu. Padahal dulu nyari uang saku dari situ. Itu kan berarti perkembangan teknologi membuat pekerjaan yang dulu ada sekarang nggak ada. Krisis lingkungan membuat orang menjadi berpikir kan, kalau dulu pakai batu bara, sekarang udah nggak usah pakai batu bara, lebih ke arah green economy misalnya gitu kan, energi terbarukan. Atau dulu misalnya memproduksi ini caranya begini, sekarang memproduksi dengan cara yang baru karena kita mau lebih, karena kita sudah ada krisis lingkungan dan sebagainya. Sehingga, dan ini 3 contoh aja, tapi banyak situasi di dunia ini yang berubah, karena nggak ada yang kekal lah ya di dunia ini selain Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Semua berubah, yang membuat keterampilan kerja yang dibutuhkan akan selalu berubah. Tahun ini belajar A, mungkin 3-5 tahun lagi sudah harus belajar yang B atau A++ gitu kan. Nah, berubah itu kan tidak mudah. Nah, maka kenapa? Gimana caranya supaya kita bisa berubah dengan mudah? Kita harus punya 3 hal ini nih. Yang di bawah ya? Yang di bawah. Ya? Paling bawah, paling dasar, itu fondasinya paling penting, yaitu adalah emotional atau mental agility, atau ketangkasan emosi dan mental, atau kemampuan emosi dan mentalnya untuk beradaptasi, merespon apapun situasinya. Kenapa itu penting? Karena ketika kita punya pengelolaan emosi yang baik, pengelolaan mental yang baik, kita jadi tahan banting, gagal coba lagi, nggak bisa, pelajarin dulu aja deh. Ini kenapa ngaco semua? Oh, coba dulu aja deh. Nggak pernah ngerjain, mulai dulu aja deh. Ini nggak tahu gimana caranya, ya udahlah cari tahu dulu. Itu mental itu yang menjadi dasar. Nah, dengan kita punya mental yang bagus, yang kuat fondasinya, lalu kita bisa mempelajari, naik ke tahap berikutnya, kita mempelajari skill-skill yang juga dasar, yaitu adalah cognitive agility, atau tadi ya, keterampilan berlogika atau bernalar, yang itu bisa digunakan untuk belajar dengan cepat hal-hal baru yang di atas. Tadi ya, berpikir kritis, kreatif, mencari solusi, menganalisis masalah, membaca dengan dalam, karena membaca kalau faktual permukaan doang ya dapatnya tahu-tahu aja, tapi membaca dengan dalam, membaca sambil bertanya, membaca sambil mengkritisi, membaca sambil mengaitkan dengan informasi lain atau memori yang ada gitu, membaca dengan dalam gitu ya, sampai paham banget, sampai menghayati betul.
Nah, tapi pinter aja kan nggak cukup. Pinter tapi nyebelin gimana? Waduh. Nggak bisa kerja ya. Ya, Mohon ya, ya, maaf ya. nih gitu ya. Maka ada social agility, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan sosial. Skill apa sih? Komunikasi, berempati, dan negosiasi, hal-hal seperti itu. Nah, dengan 3 hal ini kita punya dengan mantap, krisis yang di atas, VUCA, BANI gitu ya kalau zaman sekarang. Nanti Iya. di googling deh sama teman-teman ya, apa tuh artinya gitu. Intinya seberapa, apa ya namanya, seberapa kerasnya badai perubahan di dunia ini dan seberapa, apa ya, seberapa besarnya tuntutan untuk skill kita terus berubah, itu bisa berubah dengan lebih cepat. Kita Oke, berdaya oke. untuk belajar. Apakah gampang berubah atau berubah skill baru? Tentu tidak, tentu menantang. Tapi kalau punya bekalnya itu akan lebih mudah. Oh gitu, oke. Mungkin kalau misalnya bisa, aku coba merefleksikan ya. Sebagai posisiku misalnya penulis konten. Berarti kalau di kasusnya penulis konten tadi, misalnya yang hanya mengubah teknik-tekniknya aja, misalnya kayak yang awalnya nulis manual pakai ChatGPT aja, misalnya kayak gitu, itu berarti dia hanya menyelesaikan yang di atasannya, fokusnya itu kayak atasnya aja ya, yang di atas lautnya ini ya. Ya, Di dan itu es yang di bagus atas kan, lautnya. berarti dia beradaptasi. Betul. Tapi kalau yang bawahnya itu misalnya kayak gak ngerti sebenarnya tuh struktur tulisan yang bagus itu seperti apa Yes, sih. Terus misalnya juga dia tidak bisa berempati sama situasi yes, audiensnya seperti apa. Atau yes. bahkan juga biasanya kan suka ada istilah-istilah kayak creative block, writer's block gitu. Kayak aduh kurang-kurang bisa mengendalikan emosi ibaratnya kayak gitu. Itu mau tekniknya apapun juga ibaratnya esnya ya mungkin akan cair juga dan akan tenggelam juga ya kalau kayak gitu ya kan Iya, berarti ya. betul. Nggak kuat, Oke, nggak oke, oke, kokoh. oke, oke. Dan mungkin supaya teman saya juga lebih kebayang lagi ya, mungkin juga bisa nggak sih kita coba bahas juga kalau di kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu sebenarnya tuh bentuk dari transferable skills itu kayak gimana sih Kak Rasti? Hmm, sebenarnya banyak ya, kayak misalnya memecahkan, yang paling gampang di dunia kerja sih sebenarnya memahami masalah. Memahami masalah. Iya, ini yang kayaknya banyak orang yang juga kesulitan, tapi ini penting banget. Oh, oke. Jadi kalau ada masalah, sebelum, oh dulu kalau ada masalah kayak gitu, atasan saya mecahinnya gini, udah dipakai aja. Atau saya tanya ChatGPT katanya begini gitu ya. Sebelum kita mencari solusinya, memahami dulu dengan dalam. Misalnya ditanya, misalnya ini masalahnya apa ya sebenarnya? Dari sekian banyak masalah, kira-kira mana ya informasi yang relevan? Itu tahap 1 kan, tahap 1. Dan ini sebenarnya kita dapat skill dasarnya adalah literasi loh, membaca. Literasi, oke. Karena kalau kita baca buku, kita kan tidak membaca setiap katanya. Kita akan mengambil informasi yang relevan. Sama juga dengan masalah. Ketika ada masalah di kantor, kita akan fokus pada hal-hal yang relevan saja dari masalah itu. Masalahnya kompleks, tapi mana yang relevan. Level kedua adalah kemudian kita mengambil kesimpulan. Oke. Sama juga, baca buku kan mengambil kesimpulan. Melihat masalah di kantor juga mengambil kesimpulan. Setelah mengambil kesimpulan, kita mulai mengintegrasikan dengan informasi yang lain. Ya kan? Baca buku juga sama. Kita baca cerita Harry Potter misalnya, terus kita kasih kesimpulan, oh ternyata Harry Potter naksir sama Cho-Chang gitu kan. Itu di Harry Potter 4. Pada baca Harry Potter nggak sih? Nonton, kalau aku nonton sih, Nonton ya, aku nonton ya. filmnya. Misalnya Harry Potter naksir sama Cho-Chang gitu kan. Terus habis itu kita akan mengaitkan dong, oh iya ya, emang biasanya di sekolah kita dulu misalnya anak-anak yang kayak culun-culun kayak Harry Potter emang naksirnya sama cewek-cewek pintar tapi cantik misalnya gitu kan, misalnya gitu ya. Itu kan kita mengaitkan sama di masalah di kantor juga sama. Ketika kita sudah menyimpulkan, kita akan mencoba mengaitkan kira-kira situasi seperti ini tuh relevannya dengan situasi apa. Sehingga kita mulai kayak mencari-cari informasi di luar masalah itu yang kira-kira bisa membantu kita untuk memahami masalah lebih dalam. Lalu terakhir mengkritisi. Sama kan kalau di buku Harry Potter misalnya. Ih ternyata nih si Harry Potter dia sebenarnya naksir yang lain tapi biar dia keren aja naksir si Cho-Chang. Ini aku ngasal ya, aku agak lupa ceritanya. Masalah juga sama. Ternyata dari sekian banyak kesimpulan yang ada, ini yang nggak benar atau ini yang harusnya lebih baik atau ini dievaluasi kan, dikritisi. Itu transferable kan, kebayangkan betapa dengan kita terbiasa misalnya membaca buku dengan mendalam dari kecil, ya nggak harus dari kecil, dari besar juga sekarang ya kita biasain, ternyata itu tertransfer dengan bagaimana kita memahami masalah di dunia kerja. Mudah-mudahan jelas ya. Iya, oke. Mungkin salah satu contoh, mungkin kalau teman-teman yang dulu mahasiswa gitu misalnya ikut organisasi, mengadakan satu program kerja karena seniornya itu dulu mengadakan ini, jadi saya mengadakannya lagi.
Yuk. Maksudnya, Kenapa? iya Buat kenapa? apa? Hmm. Apa manfaatnya gitu kan? Hmm. Itu kan berarti kan dia harusnya berlogika seperti itu. Oke, oke, oke. Berarti seseorang dengan transferable skills yang baik itu tidak hanya asal mengikuti apa yang mungkin pernah dilakukan atasannya dulu atau mungkin seniornya dulu misalnya, Iya, tapi juga berusaha memahami sebetulnya tuh mengapa sih dulu ya. itu penyelesaian masalahnya seperti ini, kenapa sih dulu itu program kerjanya tuh bentuknya kayak gini, di tanggal sekian itu tuh kenapa sih gitu. Dan mungkin coba juga dikaitkan ya dengan kondisinya saat ini. Oke, mungkin kalau kondisi saat ini sepertinya program ini tidak cocok Hmm. karena kebutuhannya seperti ini gitu ya Iya, Kak makanya Rasya. kalau di Indonesia ya, Hmm. kenapa kita jarang banget ngasih template-template, Hmm. kita jarang banget ngasih cheat sheet atau contekan-contekan, misalnya contekan rumus Excel gitu, kita nggak suka ngasih itu, kita nggak suka ngasih ini loh caranya, kita ngajarin step by step tutorial, ini caranya ngitung payroll misalnya gitu, Hmm. itu kita nggak mau kasih, kenapa? Karena itu semua teman-teman bisa cari di Google. Hmm. Yang kita kasih apa? Justru ya, teman-teman kita kasih studi kasus dengan pengetahuan yang minimum, pecahkan sendiri. Hmm. Supaya terbiasa untuk memecahkan masalah. Hmm. Karena kalau kita mengajarkan tentang administrasi keuangan misalnya gitu, yes, keterampilan itu akan bisa kepake untuk teman-teman mendapatkan pekerjaan administrasi keuangan dan itu penting. Tapi yang lebih penting apa sih? Mengatasi masalah-masalah di dunia administrasi keuangan sehingga kalau nanti teman-teman 2 tahun, 3 tahun lagi aku nggak mau jadi admin keuangan, aku mau jadi HR aja, atau aku bahkan mau jadi pebisnis, atau aku bahkan mau jadi profesi yang lain. Bekal itu teman-teman akan pakai. Bekal teman-teman pada saat kesulitan memecahkan studi kasus di kelas, bekal pada saat teman-teman kerja sama teman-teman satu squadnya, ini gimana ya mecahinnya, bekal teman-teman terbiasa ngulik gitu ya, di mencari sumber sana sini, mental itu, kebiasaan itu, skill sosial itu, skill kognitif itu yang akan kepake sampai teman-teman wah karirnya sampai ke masa depan gitu. Oke, oke, oke. Berarti kalau gitu, dari yang aku coba pahami ya, memang di Talentsia sendiri, terutama di tadi ya program di kursus-kursusnya, bahkan nggak cuma kursus ya, mungkin juga di misalnya kita ada workshop gitu Iya. ya, itu ada kursus, gitu ya, ada pelatihan, itu memang utamanya itu adalah bagaimana melatih si transferable skills-nya ini ya, Kak Yes, Rasti ya. yes. Oke. Nah, berarti kalau gitu bisa ini nggak, Kak Rasti? Mungkin kita coba simulasikan ya, kalau proses belajarnya gitu ya, transferable skills di Talentesi ya, gitu ya. Itu kayak gimana sih biasanya contohnya? Hmm. Sebenarnya ini menggunakan kearifan lokalnya orang Indonesia gitu Oke. ya. Kalau orang tua dulu bilangnya jangan kayak keledai gitu kan. Jatuh ke lubang yang satu, belajar dong. Besok lagi jangan jatuh ke lubang yang sama gitu kan. Atau apa layar yang terkembang, apa dunia yang terkembang ini adalah apa sarana belajar kalau orang-orang Minang ya. Bahwa belajar itu adalah dari mengalami. Belajar itu ada dari mengalami. Pengalaman. Mengalami sebuah pengalaman, Oke. bukan menyerap informasi. Karena informasi itu bisa dicari dan kalau lupa juga nggak apa-apa lah gitu ya, tinggal googling lagi kok besok-besok gitu ya. Nggak ada kok yang ngetes hafalan kalian gitu teman-teman. Tapi belajarlah dari pengalaman. Kenapa? Karena dengan mengalami, kemudian apa yang dilakukan? Ketika mengalami, kita mengobservasi. Oh, saya ngerjain misalnya kalau di Indonesia secara spesifik biasanya kita kasih studi kasus. Terus studi kasusnya kita kerjain. Kita kan mengobservasi, menganalisis masalahnya apa sih sebenarnya. Lalu kalau masalah kayak gini, kira-kira menyelesaikannya seperti apa? Lalu kita coba merefleksikan, tadi caraku mengerjakan itu sudah betul ya? Sudah baik atau masih kurang ya? Kira-kira kalau aku boleh mengulang kembali mengerjakan, adakah cara yang lebih baik yang aku bisa lakukan? Atau aku coba bandingkan dengan pekerjaan hasil temanku satu squad, kok dia bisa lebih baik? Atau kok dia lebih baik di aspek ini, tapi punyaku lebih baik di aspek yang lain? Itu kan kemampuan kita mengevaluasi dan terus berefleksi dari pengalaman. Yang ini membuat besok-besok kalau ada tantangan yang lebih susah, ya direfleksikan saja gitu. Kita terbiasa untuk menganalisis dan merefleksikan. Meskipun juga bukan berarti kita nggak perlu belajar keterampilan-keterampilan yang teknis seperti misalnya pengetahuan tentang procurement misalnya gitu ya. Excel gitu ya. Excel ya butuh karena itu sebagai alat. Itu juga dipelajari karena kalau enggak teman-teman nggak keterima kerja, ntar ditanya ini itu nggak ngerti gitu ya tetap. Tapi yang lebih pentingnya adalah punya bekal mental, sosial dan kognitif untuk bisa terus belajar hal baru.
Oke oke. Oh, berarti kalau gitu yang aku pahami ya, Karasia dari yang Karasia jelaskan bahwa di Thailandnesia itu memang jurusan itu tadi menjadi konteks belajarnya gitu ya, Yes. bahwa oke, kita itu belajar penyelesaian masalah tujuannya tuh tadi untuk misalnya jadi admin Hmm. HR, admin keuangan kayak Yes. gitu ya. Tapi memang yang dipupuk utamanya nih sebelum akhirnya ke teknis-teknis kayak rumusnya itu gimana, Hmm. pivot table-nya tuh kayak gimana, Hmm. coba dilatih dulu dari penyelesaian masalahnya, dari tadi kognitifnya gitu ya, gimana kita Emosinya. mengendalikan diri, emosinya juga ya kayak gitu Hmm. ya. Oke. Sehingga mungkin kalau gitu sewaktu-waktu misalnya teman diskusi misalnya gitu ya dari siswa-siswa Talent Indonesia misalnya setelah jadi admin HR misalnya ingin apa namanya pindah karirnya Hmm. misalnya itu sudah punya bekal di Taman Talent Indonesia dibekali bahwa oke kemampuannya tuh seperti ini penyelesaian masalah pun juga seperti ini kayak gitu ya Kak Rasi. Hmm. Hmm. Kalau dengar dari alumni, biasanya Hmm. curhatan alumni itu pada saat belajar memang mereka mungkin rada-rada kayak, kok kakaknya nggak ngajarin aku sih? Oh, di apa komplain komplain gitu ya, Komplain, aku komplain. butuh diajarin kakaknya, aku pengennya dikasih tahu caranya, kok kakaknya Hmm. kakaknya kurang ngasih tahu nih gitu. Karena Hmm. kakak-kakak tutor mentor kita memang sengaja kita setting tidak banyak memberitahu teman-teman, tapi memfasilitasi dan Ya. membimbing, Hmm. bertanya, ditanyain lagi, coba kamu cari di mana gitu kan. Tapi itu kan rasanya tidak nyaman ya, apalagi kalau kita biasa dulu di sekolah atau kuliahnya duduk mendengarkan dosen berbicara dan Hmm. menyerap-menyerap aja. Walaupun kadang-kadang nggak tahu tuh nyampe apa enggak gitu Hmm. kan. Itu rasanya tidak nyaman, mungkin susah. Tapi biasanya alumni-alumni yang sudah keluar akan bilang, sekarang kalau aku nonton YouTube sendiri, atau kalau sekarang aku cari di internet sendiri, aku pahamnya lebih cepet ya. Oh gitu. Aku Wow. di Wow. Tadinya aku di apa rekrutmen terus tiba-tiba dipindah ke L&D. Banyak Hmm. banget hal baru, tapi aku jadi lebih bisa belajar lebih cepet ya. Karena yang dipelajari apa? Yang dipelajari adalah alat untuk beradaptasinya, bukan Hmm. keterampilan yang di permukaan tadi. Oh, gitu. Oke, 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 oke. Wow, wow, wow. Berarti kalau gitu, berarti ibaratnya, kalau misalnya teman Indonesia Hmm. semua nih, ini saran aja ya teman Indonesia. Kalau misalnya teman Indonesia semua ingin pengalaman belajar yang kayak disuapin, kayak dikasih aja gitu ya, kayak Hmm. pengajarnya tuh ngajarin aja gitu teman Indonesia, kayak ngasih rumus cepat, ngasih trik cepat, Hmm. hack cepat, itu Taman Indonesia bukan tempatnya. Tapi kalau teman Indonesia semua mau belajar caranya menyelesaikan masalah, mau belajar caranya gimana sih bisa bersosialisasi, bisa bekerja sama dengan yang lain. Gimana juga bisa tadi ya, ibaratnya mengendalikan emosi, mengendalikan diri, mengendalikan motivasi gitu ya. Maksud juga tadi ya skill-skill teknisnya. Ini Talent Indonesia adalah tempat belajar yang tepat teman Indonesia semua. Karena di sini di Talent Indonesia tadi ya, tidak hanya menyiapkan teman Indonesia semua untuk berada di profesi sesuai jurusan tadi ya. Kita kan Ya. ada seperti yang tadi sudah Kamata jelaskan ya, kan jurusannya ada 4 tuh. Admin HR, ada general admin, ada business development admin ya, sama juga staff admin keuangan. Tapi juga bagaimana teman Indonesia semua jika sewaktu-waktu ada situasi nih yang mengharuskan teman Indonesia semua untuk pindah nih profesinya atau mungkin yang awalnya dari HR recruitment menjadi HR learning and development misalnya itu teman saya semua bisa karena sudah dibekali tadi transferable skill yang jadi fondasinya gitu ya. Nah, untuk teman saya yang tertarik mungkin nanti dari kakak operator juga bisa mengirimkan ya linknya. Nanti mungkin teman saya semua bisa tanya-tanya dulu aja gitu ya ke admin kita education consultant di WhatsApp. Mungkin pengen tahu misalnya belajar lebih jauh gitu sebenarnya tuh proses belajar di talent itu kayak gimana. Itu boleh banget. Mungkin nanti dari kakak admin juga bisa kirimkan ya linknya di chat Zoom. Silakan langsung chat aja ya ke WhatsApp uh, Talenesia. Nanti silakan bisa tanya-tanya lagi. Sebetulnya gimana sih proses belajarnya apa aja sih yang dipelajari gitu? Hmm. Karena memang prosesnya tidak mudah, tapi setelah lulus dari Talenesia, teman saya semua bisa dapat modal yang sangat-sangat cukup gitu ya untuk nanti mengeksplorasi dunia kerja lebih jauh ya kayak gitu. Iya. Oke, nah mungkin teman saya semua juga mungkin udah mulai bertanya-tanya ya Kak Rasti ya. Sebetulnya tuh, jadi apa aja sih mungkin tips-tipsnya yang bisa dilakukan oleh teman saya semua untuk mulai melatih nih transferable Hmm. skills-nya Hmm. gitu. Mungkin mulainya yang paling gampang adalah membaca. Hmm. Em, Rajin membaca apa aja ya, nggak harus Hmm. membaca terkait dengan apa namanya, karena kan transferable yang kita mau Ya. latih ya. Membaca yang suka-suka lah, romance, Novel, novel percintaan. cinta-cintaan gitu Hmm. ya, novel cinta-cintaan, novel horor atau novel komedi, apapun deh, pokoknya Hmm. dibaca aja. Tapi ketika membaca, jangan cuman Pengen cepet-cepet habis. Gitu. gitu ya. Tapi coba
ketika membaca kita di dalam kepala kita berlatih untuk membuat kesimpulan, berlatih untuk mengaitkan, ini relevan dengan situasi apa ya, atau relevan dengan pengalamanku yang mana ya. Terus kira-kira kalaupun dirasakan emosinya, kira-kira kalau aku jadi dia gitu ya, jadi si tokoh A atau tokoh B itu kira-kira aku seperti apa ya. Sehingga ketika kita membaca, otak kita aktif dilatih untuk berpikir, bernalar literasi, bukan cuman menyerap informasi aja. Itu kalau kita mau melatih keterampilan itu ya, bernalar literasi. Atau ya bernalar lah, melogika dan menangkap informasi. Yang seringkali aku menemukan banyak orang itu pengen tahu satu hal gitu ya, terus langsung di googling cepat, ada Wikipedia, kan faktanya ada semua. Dibaca seolah-olah dia sudah paham banyak hal. Padahal itu baru definisi permukaan gitu. Nah, kalau teman-teman kebiasa membaca bacaan-bacaan yang panjang dan kemudian dipikirkan, kemudian membuat pertanyaan, misalnya contoh si X sama si A putus gitu kan, di cerita romantik itu, cara penceritaan itu. Kita bikin deh tanya iseng. Kalau seandainya mereka nggak jadi putus, seandainya dia nggak selingkuh misalnya, kira-kira si A bakal ngapain ya? Akhirnya kan kita terbiasa untuk membuat skenario. Kreativitas dilatih kan? Dengan caranya yang menyenangkan loh, ya kan? Caranya membaca buku gitu. Baca bukunya juga cinta-cintaan. Nanti kalau sudah terbiasa membaca yang buku-buku yang seru-seru itu, boleh tuh mulai membaca buku-buku yang lebih misalnya non-fiksi, buku-buku pengembangan diri atau buku-buku tentang terkait pekerjaan atau keterampilan, dan gunakan cara yang sama, membuat kesimpulan, membuat bertanya, mempertanyakan, atau kayak seandainya bukan ini kira-kira apa lagi ya gitu kan, itu kan membuat skenario, itu dibiasakan. Itu yang pertama kalau kita mau belajar menyerap informasinya. Sekarang kalau mau belajar untuk merefleksikan dari pengalaman, mungkin terbiasa bikin jurnal. Diary gitu ya? Diary ya, betul. Gitu. Jadi hari ini aku marah gitu ya. Kadang-kadang kita marah aja ya. Ini juga terkait dengan emosi juga sebenarnya, emosi dan mental dan sosial. Kita kan kadang-kadang marah-marah aja tapi kita nggak sadari gitu ya. Kadang-kadang kita ya pokoknya banyak hal yang kayak gitu. Nah, kalau kita terbiasa misalnya journaling, berefleksi gitu ya. Atau nggak usah ditulis, diomongin di voice note di handphone gitu. Tadi aku marah sama ini karena gini-gini. Tadi aku melakukan ini, tapi setelah aku pikir-pikir lagi, harusnya tuh aku bisa lebih baik kalau aku melakukan seperti ini. Nah, itu tuh sebenarnya juga melatih kita untuk bisa terus-menerus berefleksi dan berpikir kritis terhadap diri kita sendiri, sekaligus tuh belajar berpikir kritis, kognitifnya dapat, sosialnya dapat, emosinya juga dapat. Akhirnya kita lebih tahu kan, ternyata selama ini kita belum mampu mengontrol emosi dengan baik, sehingga lain kali saya mau begini. Itu sebenarnya latihan sehari-hari yang cukup baik. Kalau di Telenesia itu biasanya sama mentor itu dipancing dan diberikan beberapa toolsnya untuk hal-hal seperti itu bisa terjadi setiap minggu atau setiap hari. Dan yang terpenting juga tadi ya, Karasi, untuk berani mencoba, jangan takut gagal gitu ya ibaratnya. Oke, kalau gitu teman saya semua, mungkin kalau aku lihat ya di slide sebenarnya sudah banyak juga nih teman saya semua yang ingin langsung bertanya, konsultasi, penasaran nih ke Karasi untuk nanya lebih lanjut ya. Oke, kita sekarang akan masuk ke sesi tanya jawab ya, sesi Q&A teman saya semua. Mungkin dari kakak operator bisa dibantu di share screen lagi barcode-nya, barangkali nanti dari teman saya semua ada yang belum sempat menuliskan pertanyaannya, itu bisa juga ya. Oke, nah ini udah ada link barcode-nya teman saya semua di sebelah kiri. Silakan teman saya semua bisa scan barcode-nya, habis itu nanti dituliskan aja pertanyaannya apa ya. Nah, di sini sudah banyak sekali ternyata pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, nah ini kita coba mulai dari anonimus ya pertanyaannya. Oke, di era ketidakpastian, apakah lebih penting menjadi generalis dengan banyak skill atau spesialis dengan kalangan mendalam? Oh iya, ini juga sepertinya kita pernah bahas di podcast kita ya. Nonton aja Kasat Mata ya. Ada podcast Kasat Mata teman saya semua, itu ada episode aku sama Karasi ya di sana. Kebetulan juga waktu itu bahasanya jurnalis spesialis ya. Tapi ini juga jadi bahasan yang menarik sih Karasi ya. Karena kan tadi Karasi sepanjang kita diskusi ya, karena kan yang terpenting itu adalah gimana mentalitas kita, cara kita bernalar dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau dibuat lebih spesifik lagi misalnya kayak generalis atau spesialis, itu berarti yang lebih penting atau yang lebih cocok gitu untuk kita bisa lebih beradaptasi itu kayak gimana Karasi berarti? Jawabannya nonton podcast aja, enggak deh.
Habis ini kalau udah selesai ke YouTube deh cari Kasat Mata, udah Kasat dibahas. Mata podcast ya, Udah teman-teman. dibahas. Tapi Oke. singkatnya nanti kalau panjangnya boleh dibahas di situ. Kita soalnya ngomonginnya lumayan tuh, apa ada berapa episode kita ngomongin itu. Tapi singkatnya adalah mau jadi generalis atau spesialis itu terserah kamu. Oh, Terserah teman terserah Nesya. ya. Terserah ya. Oke. Kenapa coba terserah? Karena bukan berarti semakin kesini semakin dibutuhkan generalis. Kalau mau bikin vaksin, masa ya kalau semua orang generalis nggak ada yang bisa menemukan sebuah protein spesifik yang bisa menangkal vaksin ABCD. Itu yang bisa menemukan itu kan para spesialis. Oh, ya. Yang bisa menemukan teori transferable skills, itu kan spesialis. Pasti kan ada spesialis matematika, spesialis aku nggak tahu apapun perkembangan otak, spesialis neuroscientist misalnya gitu kan. Itu kan spesialis. Jadi spesialis dan generalis akan berguna di kehidupan kita. Yang penting apa? Transferable skills-nya, karena mau jadi spesialis pun berkembang zaman ya. Contoh aku gitu ya, jadi research. Aku sebenarnya lumayan di tengah-tengah ya. Tapi misalnya jadi researcher, jadi peneliti kan lumayan spesialis ya, nggak ganti-ganti. Tapi kan sepanjang apa namanya berkembangnya zaman, keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja juga berkembang. Maka si transferable skills-nya kepake. Mau jadi generalis juga sama, lintas profesi kan kepake. Jadi apakah lebih penting menjadi generalis atau lebih penting jadi spesialis? Terserah. Yang penting transferable skills-nya bagus sehingga ketika tiba-tiba ada kebutuhan berpindah sektor, seperti aku sekarang berpindah sektor ya dari researcher gitu ya, spesifik banget, spesialis sekarang jadi pengusaha gitu kan. Deng-deng. Jauh banget, itu keterampilan transferable-nya masih terpakai. Oh, oke. Jadi intinya menjadi generalis atau spesialis, jadi dari kakak anonimus tadi ya, itu sebetulnya pilihan hidup. Silakan teman saya semua ya, ada yang mau jadi spesialis, misalnya jadi software developer, fokus aja ke situ, ada silakan. Atau mungkin mau menjadi product manager yang lebih generalis, itu silakan. Tapi yang terpenting itu adalah transferable skills-nya tadi ya, skill-skill yang menjadi fondasinya ya untuk terus beradaptasi ya Kak Raffi ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Kak Kelly Amelia. Izin bertanya Kak, semisal kita sudah menerapkan transferable skills, tapi di syarat dibutuhkan pengalaman kerja 1 tahun atau beberapa tahun, apakah memungkinkan bisa kerja? Berarti ini konteksnya mungkin begini ya, karena saya kayak sudah melatih transferable skills, tapi belum cukup pengalaman kerja. Nah, kalau itu gimana pendapat kalian tentang situasi itu? Ini pertanyaan yang bagus, karena aku juga baru jadi berpikir sendiri ya, jangan sampai teman Nesya gara-gara ikut acara talk show hari ini, lalu tahu bahwa transferable skills itu penting, dan iya itu penting banget, lalu teman-teman seolah-olah nggak perlu mempelajari keterampilan yang sekarang lagi dibutuhkan, karena sebenarnya transferable skills itu modal supaya apa teman-teman, supaya teman-teman bisa belajar keterampilan yang misalnya didapatkan di tempat kerja. Jadi kalau misalnya gara-gara belajar transferable skills, kan aku logikanya udah cerdas nih gitu ya. Aku nggak perlu belajar yang lain. Aku nggak perlu belajar yang lain. Aku nggak butuh pengalaman. Nggak juga guys. Nggak juga guys. Karena transferable skills ini bekal supaya teman-teman bisa belajar dari pengalaman lebih optimal. Supaya teman-teman bisa berpindah skills atau belajar skill baru, skill pekerjaan. Karena tetap butuh dong. Kalau mau jadi, misalnya nih mau jadi tim produksi kayak hari ini gitu. Butuh nggak misalnya ilmu tentang perfilman? Kan butuh, tapi apakah butuh kuliah perfilman? Mungkin iya, mungkin tidak, karena ada transferable skills yang membuat kita bisa ngulik caranya bikin film, contohnya gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah, apakah kalau saya sudah punya transferable skills, tapi terus dibutuhkan pengalaman kerja 1 atau beberapa tahun, bisa bekerja apa enggak? Ya transferable skills-nya juga perlu dipraktekkan ke dalam sebuah situasi yang namanya pengalaman. Karena skill aja kalau nggak pernah dipraktekkan juga nggak asah, namanya juga skill. Skill kan didapatkan dari apa tadi? Pengalaman. Iya. Jadi harus mengalami ya. Jadi harus mengalami. Tapi kalau misalnya saya mau ngelamar kerja tapi saya nggak punya pengalaman kerja. Kalau semua syarat pengalaman kerja mengharuskan saya punya pengalaman kerja, terus gimana gitu kan? Nah, ini yang teman-teman harus pintar-pintar. Ada yang namanya magang. Ya. Itu juga pengalaman kerja. Ada yang namanya kerja volunteer. Kalau misalnya, kalau dulu berorganisasi mungkin, tapi sekarang misalnya kerja volunteer atau jadi sukarelawan, itu juga pengalaman juga yang teman-teman bisa ceritakan sebagai sebuah konteks bekerja dengan rekruternya nanti, dengan pewawancaranya nanti, dan jelaskan apa
transferable skills yang dipelajari pada saat teman-teman jadi relawan, magang, dan sebagainya yang bisa dibawa sehingga teman-teman bisa mengerjakan pekerjaan di profesi yang baru ini dengan baik. Oh, oke. Mungkin juga kalau beberapa diskusi di sosial media bilang, yang penting itu mindset, gitu kan. Nah, sebenarnya mindset penting, tapi ya kalau tidak punya technical skill-nya juga, ya gimana? Maksudnya, jadi hanya karena transferable skills itu, ini penting nggak teman-teman semua ya? Hanya karena transferable skills itu penting, bukan berarti skill yang lain tidak penting. Yes. Jadi jangan seperti itu ya teman-teman semua ya. Jadi harus juga punya technical skill-nya, skill-skill teknis tadi. Kalau misalnya mau jadi HR, berarti harus bisa kemampuan yang berkaitan sama HR. Kalau pengalamannya pun juga dibutuhkan ya teman-teman semua ya. Oke, mungkin kita masuk nih ke pertanyaan berikutnya dari kakak Anonymous. Bagaimana mengukur efektivitas transferable skills dalam menghadapi krisis? Apa indikator kesiapan menghadapi ketidakpastian kerja? Oh, berarti ini efektivitas ketika kalau misalnya lagi krisis nih, dari mana sih kita bisa tahu kalau transferable skills kita tuh sudah efektif atau belum berarti? Itu gimana tuh Kak? Ini pertanyaan agak susah dijawab ya, karena menarik ya pertanyaannya. Menarik dan agak susah dijawab. Untuk kebutuhan apa dulu nih mengukur efektivitasnya? Untuk kebutuhan diri sendiri apa untuk kebutuhan negara kita tahu seberapa agile gitu ya, apa istilahnya, angkatan kerja kita. Kalau untuk kebutuhan diri sendiri, sebenarnya mengukurnya ya dari refleksi sih. Apakah saya sudah cukup cepat mempelajari hal yang baru, atau cukup mandiri mempelajari hal yang baru? Apakah saya bisa lebih mandiri lagi? Apakah belajar hal baru ini lebih mudah? Contoh, dulu zaman saya masih kuliah saya belajar statistik tuh rumusan, pakai rumus ngafalin gitu kan. Di ujian bagus, nilainya A, kan ngafalin, bagus ujian. Tapi ketika tiba-tiba dihadapkan dengan situasi yang nggak ada rumusnya, saya nggak tahu, saya sangat kesulitan untuk memecahkan situasi tersebut. Akhirnya saya belajar matematika dasar lagi kan. Oh ya. Kembali ke logika aljabar, apa sih persamaan aljabar linear kayak gitu-gitulah. Ternyata habis itu saya bisa belajar misalnya bahkan hal-hal yang dipelajarinya bukan di jurusan kuliah saya. Dulu saya kuliahnya psikologi, terus belajar ekonometri misalnya gitu. Kan nggak pernah belajar. Bisa lebih cepat tuh belajarnya. Nah itu karena transferable skills-nya udah bagus. Jadi mungkin itu refleksi ya, kalau untuk diri sendiri refleksi. Apakah sudah bisa belajar dengan lebih cepat dan lebih mandiri apa enggak. Tapi kalau untuk melihat apakah angkatan kerja negara kita gitu ya, sudah efektif, sudah bagus, itu ada banyak tes yang dilakukan oleh OECD. Kalau untuk anak SMA ada PISA, teman-teman sering dengar, ada Numeracy, Literacy, and Socio-Emotional Skills, itu sebenarnya transferable skills, dan ada PIAK untuk dewasa. Dulu Jakarta pernah ngambil, tapi udah lama ya, habis itu nggak ngambil lagi 2015 atau kapan gitu, dan terus hasilnya sebenarnya kurang transferable. Nanti teman-teman bisa dengerin podcastnya juga Kasat Mata yang akan ngebahas tentang itu, bahwa sebenarnya sayang sekali sistem pendidikan kita tidak cukup membekali kita dengan transferable skills, dan itu bukan cuma teman-teman yang ngalamin, saya pun pribadi ngalamin itu dan kesusahan karena itu. Makanya sekarang saya menjadi sangat berapi-api untuk yuk kita bikin program belajar yang dimana orang-orang bisa belajar transferable skills. Oke, betul sekali ya teman-teman semua. Jadi kalau mau mengasah transferable skills, plus sekaligus juga mendapatkan skill teknisnya, plus juga magang dan didampingin sampai dapat kerja, langsung aja daftar di kursus sampai dapat kerja. Nanti linknya ada ditaruh ya di chat oleh kakak admin. Jadi silakan langsung ngobrol-ngobrol aja ya sama tim Talent Indonesia di chat WhatsApp. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini aku akan membacakan 2 pertanyaan lagi ya teman-teman semua. Nah, yang pertama kita akan masuk ke yang sini. Jika AI semakin berkembang dan mengambil alih banyak pekerjaan, transferable skills apa yang paling sulit digantikan teknologi? Wow. Berarti mungkin ini kali ya Kak Rasti. Mungkin ini aku coba tweak sedikit ya pertanyaan ini. Berarti ke top 3 transferable skills favoritnya Kak Rasti kira-kira. Oh, favoritku. Apa yang ibaratnya tuh tadi ini ya, mungkin kita masukin ke konteks ini, tapi kayak yang menurut Kak Rasti tuh ini top banget nih, tiga aspek ini yang mungkin tadi ya, mau teknologi seperti apapun juga kita masih bisa tetap beradaptasi dan relevan gitu Kak Rasti. Kalau dulu aku akan bilang emosi, tapi sekarang tuh AI juga makin canggih, makin bisa baca emosi. Betul, jadi bisa juga. udah nggak relevan lagi. Oke, mengerikan juga ya gitu ya. Tapi
ini kalau ngomongin AI itu kan sebenarnya kan is a very apa ya, kayak bahasa Inggris ini. AI itu kan adalah sebuah machine learning atau apa namanya, mesin yang belajar dari mesin yang data-data belajar ya. tapi canggih banget sehingga dia banyak data-data dikumpulkan terus dia cari yang apa namanya, yang banyak pola-pola yang banyak terjadi itu apa terus dikeluarkan sebagai AI sebagai misalnya respon atau dalam bentuk visual kayak dalam bentuk teks kayak dalam bentuk suara kayak dalam bentuk apapun. Tapi kan dia melihatnya kan selalu data besar itu trennya atau patternnya seperti apa. Manusia kan berpikirnya nggak kayak gitu. Manusia kan berpikirnya punya empati. Manusia kan berpikirnya punya, mungkin trennya seperti itu tapi di konteks ini kayaknya nggak gitu deh. Mungkin polanya seperti itu tapi kayaknya maunya nggak kayak gini deh gitu ya. Atau manusia itu juga punya apa ya, rasa humanis ya maksudnya. Kalau ya kan kalau teman-teman sering lihat apa namanya film-film yang tentang apa sih science fiction gitu kan, ketika semua pakai teknologi yang bisa membuat semuanya jadi otomatis kan kesannya semua tuh kece gitu ya. Aku membayangkan ya misalnya AI diajarin bahwa pakai plastik itu dosa misalnya gitu ya. Pakai plastik itu merusak bumi, pakai plastik merusak bumi terus misalnya ya. Lalu AI-nya bentuknya robot, setiap ada plastik ditembak misalnya gitu ya. Kebayangkan? Itu AI akan melakukan itu karena patternnya kan begitu. Jadi dia akan karena apa pengetahuannya adalah plastik itu merusak bumi. Nanti setiap orang pakai bungkus plastik, buat cuy ditembakin gitu kan. Itu cara berpikirnya mesin gitu kan, machine learning. Tapi kan cara berpikir manusia nggak kayak gitu. Kalau ada pakai plastik mungkin di edukasi, ada konteks juga. Betul. Jadi transferable skills apa yang kira-kira penting? Ya semuanya, berpikir kritisnya, empatinya, sosialnya, dan juga emosi juga, pengontrolan emosi juga itu penting. Malah yang jadi nggak penting karena AI-nya makin canggih adalah tahu banyak hal menjadi nggak terlalu penting. Oh iya, karena semua datanya sudah ada di AI. Udah ada, machine learning lebih pintar. Iya, tinggal kita tahu apa yang kita butuhkan dan kita mencari dari AI itu ya. Oke. Tadi dan berarti kalau gitu ibaratnya transferable skill ini tidak bisa berdiri sendiri ya, memang harus saling melengkapi satu sama lain ya teman-teman semua ya. Oke, gitu ya teman-teman semua. Jadi jangan cuma mengendalikan diri saja yang dipelajari, tapi juga tadi ya cara bernalar, berlogika, bersosialisasi itu pun juga harus dipelajari ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir dari kakak anonimus lagi. Bagaimana cara agar kita lebih percaya diri dengan semua skill yang kita miliki karena kita terbiasa menjadi orang introvert dan sulit untuk berekspresi. Oh iya, ini mungkin jadi situasi atau konteks yang menarik juga ya Kak Rasya, karena punya skill, punya kemampuan itu tidak berarti kita otomatis pun bisa menunjukkan itu ke orang lain. Atau ibaratnya sesimpel ketika wawancara mungkin sulit, nggak tahu juga mungkin apakah bisa menjelaskan atau tidak kan kayak gitu kalau kita tuh punya skill. Nah itu berarti gimana sih caranya agar kita mungkin ya dari pertanyaan kakak anonimus ini untuk lebih percaya diri Kak Rasti. Tadi misalnya di konteks interview, di konteks bekerja itu lebih bisa menunjukkan si transferable skills ini gitu. Sebenarnya jawabannya, jadi lama-lama kayaknya orang sebel ya denger aku ya. Diulang-ulang lagi karena sebenarnya jawabannya adalah transferable skills-nya lagi yang dikuatkan, yaitu bagian sosial, karena sosial itu kan berkomunikasi, berinteraksi, bernegosiasi, mengekspresikan yang kita punya, dan bagian mental bagaimana sebenarnya kan percaya diri atau enggak itu kan di sini ya masalahnya. Kadang-kadang kita nggak percaya diri karena kita berpikir, skill kita dibandingin skill aku dibandingin Danang pasti pinteran Danang. Mending Danang aja deh yang ngomong, aku nggak usah ngomong. Itu kan semua adalah keterampilan mental, ya kan? Jadi sebenarnya ya dilatih lagi transferable skills bagian sosial dan mentalnya supaya kalau kognitifnya bagus atau bahkan yang di puncak gunung es di permukaan skill kita bagus, kita punya keberanian untuk menampilkannya dan terbiasa juga untuk mengkomunikasikannya dengan baik. Caranya gimana? Ya caranya adalah menjeburkan. Pengalaman lagi ya, balik lagi ya. Jeburin aja diri kita ke situasi itu. Kalau takut bertanya, paksakan untuk bertanya. Kalau takut, contohlah naik sepeda. Gimana caranya supaya saya takut naik sepeda? Saya nggak percaya diri naik sepeda supaya saya bisa percaya diri naik sepeda. Ya sering-sering naik sepeda ya kan? Coba aja naik sepeda terus. Jadi dilatih. Kemudian tapi jangan lupa mengalami. Kalau cuma dialami saja jadi kayak keledai nanti jatuh ke lubang yang sama. Sudah dilatih, direfleksikan. Apakah tadi aku sudah bagus menyampaikannya? Apalagi yang perlu kutambahkan lagi?
kenapa ya tadi aku takut? Apakah ketakutanku atau keminderanku itu rasional atau keminderanku itu hanya sebenarnya pikiranku saja yang jahat kepada diriku sendiri? Karena seringkali kalau orang nggak percaya diri itu yang jahat sama diri kita sendiri tuh nih pikiran kita sendiri gitu kan. Jadi itu yang direfleksikan. Oke, oke, oke. Berarti kalau gitu ibaratnya bagaimana kita berefleksi setelah kita memiliki pengalaman itu pun menjadi hal yang penting juga ya Kak Ras ya. Dan mungkin untuk beberapa orang ya bahwa kemampuan berefleksi itu mungkin tidak semua orang tuh punya secara natural tiba-tiba punya ya, dan ada beberapa yang mungkin juga butuh untuk difasilitasi seperti itu ya Kak Ras ya. Betul. Makanya memang di Talensia itu kita ada yang mentoring one on one ya gitu ya. Jadi teman saya semua nih kalau misalnya butuh difasilitasi gitu ya untuk berefleksi diri dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan sebelumnya gitu ya, itu di Talensia itu ada teman saya semua. Jadi kalau teman saya semua sudah daftar nih kursus sampai dapat kerja, itu tuh sudah otomatis akan punya mentor. Dia akan mendampingi proses teman SMA dari awal sampai akhir. Ini mentornya bukan mentor yang kaleng-kaleng cuma teman SMA baru pertama kali ketemu langsung tiba-tiba ngomong gitu, enggak. Tapi ini mentor yang beneran kenalan sama teman-teman dan tahu gitu ya perjalanannya teman-teman dari awal sampai di fase-fase di kursus saya berikutnya kayak gitu. Nah ini kalau misalnya tertarik tadi boleh ya, mungkin bisa dikirimkan juga ya ke Kak Admin, barangkali ada yang mau langsung tanya-tanya lebih jauh nih di chat, jadi boleh langsung dikirimkan. Oke, tidak terasa ya, Kak Rasti, kita sudah masuk ke penghujung acara nih. Oh wow, padahal masih pengen ngobrol kita ya. Waduh ya, kalau misalnya mau Sampai maghrib kayaknya. sampai buka puasa ya kita ngabuburit ya ibaratnya ya.